Oke, selamat siang. Nama saya Takeda Mansuki ya. Boleh lihat di Facebook juga namanya Takeda Mansuki. Masih muda betul, aku juga nggak tahu gitu ya. Nah, kali ini aku membawakan materi perihal bisnis menuju mandiri. Spesifikasinya menjadi pebisnis, dimana memulai sesuatu dari kita nggak ada apa-apanya menjadi sesuatu untuk memulai bisnis itu sendiri. Di sini ada yang tahu nggak bisnis itu apa sih? Petani ya, siapa ya? Boleh mas. Bisnis itu apa? Kalau dari katanya kan bisnis pastinya kesibukan. Kesibukan ya. Kesibukan tapi yang menghasilkan sesuatu. Bisa uang, bisa mungkin apa? Bisnis kalau saya itu cari uang aja. Kalau bisnis, menurut saya adalah bisnis merupakan seni. Seni apa? Seni melihat peluang, mencari peluang, mengolah peluang, menata langkah dan keputusan, dan yang kelima menata diri dan sikap sendiri. Di sini kita selalu bicara peluang. Kenapa sih kita bicara peluang? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita bicara peluang? Kalau bisnis itu selalu bicara peluang. Kita nggak pernah bicara bisnis itu sesuatu yang real. Bisnis sesuatu yang real itu kalau aku bilang nggak ada. Selalu kita harus kreasi kan. Artinya apa sih? Peluang itu semua. Dari nggak ada kita jadikan ada. Betul nggak? Betul ya. Nah, melihat peluang. Kita melihat peluang ya. Kayak aku di sini melihat masnya. Aku lihat masnya kurang apa. Terus kira-kira kebutuhannya apa? Yang perlu dibangun dari melihat, mencari, mengolah, menata, itu apa sih? Nih, di sini. Semua dibungkus dalam tatanan logis dan dilakukan dalam tindakan cermat, cerdas, tepat. Dan semua itu akan terwujud kalau kita bisa berpikir positif dan jernih. Maksudnya positif dan jernih di sini sikap kita dan mental kita dalam melihat peluang ini. Jujur, setiap hal di dunia ini tuh sebenarnya peluang. Setiap hal di dunia ini sebenarnya peluang. Tapi kenapa ya yang bisa melihat tuh hanya si A, kok si B enggak gitu. Nah, karena ini dia tuh logis sekali berpikirnya. Kalau mau mulai bisnis tuh jangan kalau yang bersifat nggak logis gitu. Terus dilakukan dengan tindakan cermat, cerdas dan tepat, maka akan menghasilkan bisnis yang bagus lah kalau aku bilang. Nah, langkah pertama itu adalah membangun sikap diri. Di sini kan tadi udah dijelaskan bahwa jernih dan positif. Yang kedua, holistik dalam berpikir. Kalau holistik, ada yang tahu nggak? Holistik dalam berpikir itu kira-kira seperti apa? Menyeluruh. Kalau di dalam contoh bisnis makanan, holistik dalam berpikir kalau kita apply di situ gimana? Holistik. Jadi kalau holistik itu berarti kan menyeluruh, benar menyeluruh. Nah, menyeluruh dalam berpikir kita nggak bisa melihat bisnis itu dari satu sisi, keuntungan aja nggak ada, atau kerugian aja juga nggak bisa. Atau kita sudah harus menyeluruh, bersifat global. Nah, siap menerima perubahan. Jadi seperti aku bilang tadi bahwa bisnis gak selalu untung, ada kalanya rugi. Rugi itu perubahan yang besar loh. Rugi itu perubahan yang besar. Untung juga perubahan yang besar. Nah, kita harus bisa menyikapi siap menerima perubahan itu. Kalau kita untung besar gimana?
Kalau kita untung kecil itu gimana? Kalau rugi itu gimana? Gitu. Nah, lapang dada dan tepo seliro itu kan bahasa Jawa ya, tepo seliro ya. Mungkin di audiens di sini, iya. Lapang dada di sini gimana maksudnya? Lapang dada di sini kita bisa, yaitu kalau kita bisa menerima perubahan berarti kita harus punya lapang dada. Tepo seliro itu apa ya? Aku bukan orang Jawa ya. Coba yang orang Jawa siapa ya? Brimo. Apa tadi? Tepo seliro, tepo iku tepak, seliro iku awak. Gimana lagi? Ada yang bisa nambahin nggak? Iya. Dari tadi nggak dengar. Nah iya, lapang dada dan postur. Kalau kita punya dua ini, sikap ini, kita tuh akan melihat segala sesuatu lebih jernih. Jadi sikap. Jadi kalau membangun bisnis itu yang dipentingkan adalah sikap dan mental. Tuhan kalau ngasih sesuatu serba dadakan ya. Yang penting kan sikap kita bisa nggak terima itu. Contoh, hari ini mungkin kita miskin, besok belum tentu kita miskin. Benar nggak? Ya kan? Hari ini kita nafas. Ini bisa jadi aku nafas, keluar dari sini mati, nggak ada yang tahu. Kan yang dipentingkan adalah sikap dan mental itu sendiri. Nah di sini aku membagi dulu ya, sikap ini, terus mental. Nah, yang kedua adalah membangun mental diri. Mental merupakan modal utama dalam mengawal keseluruhan proses dan rencana yang telah ditetapkan. Mental yang baik, bisnis yang baik itu bukannya yang banyak ngomong, tapi dia yang rajin dengar. Dengan dia mendengar, tahu pasar itu seperti apa, keinginan orang seperti apa. Dua, berbesar hati. Kompetitor kita datang, tadi yang Pak Imam bilang ya, kompetitor datang. Kalau kita menjor-joran harga, nggak ada habisnya. Bahkan mungkin kompetitor bisa saking pengen bunuh kita dalam bisnis ya. Kasih aja dong gratis tuh, habis kita. Ya Pak ya. Jadi jangan main harga. Jadi ya kita harus berbesar hati. Dia bisa lebih murah, ya udah. Jangan perang di tempat titik yang sama. Kita harus cari cara gimana caranya. Yang jelas satu ya, kalau jadi kita udah pasang harga, jangan pernah kita turunkan harga kita. Kenapa? Itu kredibilitas. Kalau bisa turunin, kemarin kenapa nggak bisa turunin? Setelah ada kompetitor baru kok turun? Itu kan patut dipertanyakan di situ. Artinya, kalau aku jadi konsumen langsung aku pikir ya, berarti ada kualitas yang diturunkan, ya kan? Efisiensi jadinya. Aku nggak mau ngambil barang kayak gitu. Harus mampu menekan ego. Pebisnis itu harus mampu benar-benar menekan ego. Kalau kita nggak bisa mampu menekan ego, kita nggak punya kontrol. Mungkin ada ya disinggung dikit ya. Itu asinan ya. Udah tahu semua mungkin ya. Kalau kita nggak mampu menekan ego, ini kita besar. Jadi kalau kita melihat dalam bisnis ya, lebih baik kita tuh melihat gini ke atas. Kita bisa tahu, ini kan bentuk ini, siapa tahu ini kotak. Kalau kita berdiri di atas, kita nggak melihat ternyata di bawahnya itu ada, oh lampu yang bagus. Oh ini pakai gipsum tipe ini. Oh ini bentuknya gini. Nggak tahu kalau kita melihat gini, ya kan? Ada orang lebih tinggi daripada kita nggak mampu lihat. Tapi kalau kita melihat gini, oh ini si A, si B, si C, tingginya itu segini, kemampuannya segini. Nah itulah. Mampu berpikir cepat namun santai. Bisnis itu kalau udah mulai bisnis itu namanya load besar sekali. Nah, yang pebisnis yang bagus adalah dia berpikir cepat namun santai. Artinya gini, air yang paling menyeramkan itu air yang tenang. Kali yang paling menyeramkan adalah kali yang airnya tenang.
coba kita nyemplung di situ, libur di situ. Dalamnya pusarannya itu kencang sekali. Jadi kayak gitu. Nah, harus mampu berkata A meski menyakitkan. Jadi apa ya? Terus terang. Terus terang itu membangun mental loh, benar-benar. Jadi itu nanti ada hubungannya dengan presentasi produk ya. Nah ini tahapan berpikir. Kalau kita mau melakukan setup perusahaan ya dari nol, ini kita harus bikin platform dasar perusahaan kita tuh apa? Contoh Pak Imam itu tadi partai ya. Platform dasarnya itu harus jelas. Kita mau bisnis di core ini. 2, visi dari perusahaan yang kita mau bangun itu apa? Itu jadikan tubuh. Ketiga itu misi perusahaan dari kita itu apa? Itu jadikan jiwa. Baru kita sesuaikan dengan kenyataan. Baru kita boleh berpikir, oh hasilnya kira-kira gini. Baru boleh mengharap hasil. Nah platform ini akan kita pakai terus menerus. Platform contoh, bisnisnya itu wartel ya. Boleh nggak pertanyaannya perusahaannya Pak Imam yang bercore bisnis, berplatform bahwa dia akan berbisnis hanya di wartel, dia ternyata main di server. Bagus nggak? Bisa nggak? Bisa, tapi nggak bagus. Kenapa? Karena bisnis itu sebenarnya satu titik, bukan banyak titik, satu titik. Kalau kita mau bikin kita core bisnis kita lain nambah, itu harus kita spread, kita pisah. Jadikan dia anak perusahaan. Jadi platform ini tetap harus satu. Ya. Jadi tujuan awal untuk kedepannya itu seperti apa sih perusahaan ini? Kan kalau kayak Pak Imam spesifik, wartel. Bener nggak? Wartel. Selesai. Orang taunya, oh Cendana ini loh yang bangun jaringan komunikasi wartel itu loh. Gitu. Jadi biarkan orang lain berpikir Anda spesifik. Jadilah spesifik, jangan general. Jangan ikut apa kalau aku bilang gini, jangan jadi ubur-ubur. Ke sana oke, ke sini oke gitu, jangan. Kalau bisnis A ya A, makanya yang tadi aku bilang berkata A meski menyakitkan. Struktur proses bisnis ini umum ya. Bisnis itu sebenarnya hanya punya 3 pilar: risk management, product life cycle, dan keuangan. Risk management itu competition. Perlu nggak sih kita berpikir kompetitor kita? Tadi udah dijelaskan, makanya sebenarnya kebalik loh. Materinya aku harusnya aku dulu baru Pak Imam spesifik. Kebalik benar. Jadi aku jadi kagok gitu jelasinnya karena udah dijelasin spesifik di depan. Disaster kan udah tahu ya. Kayak kemarin tuh batuk itu ya. Itu harus kita pikirkan juga. Terus market fair, kalau market kita ternyata nggak ada gitu. Product life cycle, maintaining risk, nah ini kan biasa ya pahamnya. Keuangan, analisis biaya, kerugian, dan profit, itu kayaknya juga paham. Nah, bisnis circle, gimana sih bertemunya Anda market dengan produk yang Anda jual? Yaitu kebutuhan. Anda punya produk, kebutuhannya di mana? Anda butuh uang dari produk yang kita jual kan? Terus market butuh di mana sih? Butuh produk Anda dengan harga yang Anda pasang. Nah, begitu. Next. Respon pasar. Jadi kalau kita mau menghargai diri kita sendiri ya, mau menghargai diri kita sendiri, mau harga kita berapa sih produk kita gitu istilahnya. Ini let it flow, slow but sure. Jangan kita setup perusahaan itu seperti masak kacang goreng ya, semua gitu, walaupun sama-sama coklat gitu ya. Kita harus jalanin aja, tapi jelas ke depannya itu gimana. Karena kenapa? Kita punya tujuan awal kan, platform itu. Yang kedua, make it simple. Klien itu nggak butuh rumit-rumit lah, pusing. Kamu jelasin secara teknis, dia cuma jawab satu, ujungnya ini kemana sih? Dia cuma nanya ujungnya kemana, gitu. Terus jangan lupa kalau kita punya varian produk ya, biasakan kita punya varian produk. Jadi contoh, ini ada yang buat kelas enterprise, ada buat kelas profesional, ada buat kelas
yang low end gitu. Kita ungkapkan kalau lagi misalnya presentasi di klien gitu ya. Jangan biarkan klien itu tahu Anda tuh punya satu produk aja gitu. Kita berikan dia varian-varian, opsi-opsi. Jadi dia sehingga bisa berpikir, oh aku butuhnya ini. Oh suatu saat aku butuh yang kayak gini, oh dia punya. Balik lagi kan ke kamu, benar nggak? Terus main produk baru, kita ungkapkan main produk kita tuh ini, ngomong. Tapi kan ini semua masih dalam satu base platform itu yang seperti Pak Imam itu wartel. Jangan lupa, klien lebih suka kamu ngomong jujur, minusmu di mana, plusmu di mana. Kalau pertanyaannya, aku pernah bicara sama teman, loh, kalau minus bukannya klien lari katanya. Pertanyaanku satu, lari kenapa? Justru dia mau mengenal kan, minus kita tuh di sini. Contoh, kita nggak bisa melakukan akses kalau begini. Lebih senang kan dia dibanding ketika di tengah dia taunya protes, kok itu nggak jalan, karena dia kan bukan orang teknis. Loh, memang kan begini, karena produk kita tuh nggak bisa menjalankan seperti ini, jadi lebih jelas gitu loh. Jadi klien jadi asik. Dan yang terakhir itulah terbentuk harga produk kita itu berapa. Jadi your price di sini bukannya diri kita, karena kita nggak jual diri ya di sini. Nah, product creation ini sekali lagi, product creation coba lihat platform dasar perusahaan selalu kayak gitu. Jadi memang kita harus tetap pada tujuan awal platform kita tuh apa. Wartel ya wartel aja gitu loh. Terus analisa kebutuhan pasar itu maunya gimana. Oke, kita punya platform wartel yang gimana, ya kan. Terus unik konsep yang Pak Imam mau jual itu, makanya Cendana bisa wih gitu dulu pada zamannya. Nah itu karena unik, dia punya konsep. Kalau nggak unik, orang juga berpikir buat apa kita beli produk yang nggak unik, yang nggak jelas gitu kan ya. Terus daya serap pasar kembali lagi. Nah, daya serap pasar di Indonesia, contoh kalau kita jual produk yang high tech, robot, di sini laku nggak? Di Jepang laku. Jepang itu orang pemalas gitu loh, karena dulu rajin, sekarang malas dia. Nyapu aja nggak mau dia sekarang nyapu tetep robot gitu. Nah, jadi daya serap pasar, jadi itu yang harus dianalisa ya pasarnya itu. Jadi konsumennya itu sendiri. Nah, profit and loss, untung rugi. Nah, orang sering berpikir untung itu uang. Kalau buat aku sebagai bisnis ya, untung itu nggak hanya uang, tapi semua biaya tertutupi meskipun tidak ada sisa. Satu, aku udah bisa bilang itu untung. Dua, target penjualan user sesuai harapan. Contoh, aku bulan ini nggak berharap banyak deh, aku cuma dapat 1 klien aja. Makanya aku bilang kalau berbisnis, aku selalu bilang sama temen, kalau berbisnis tetapkan jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi kita nggak akan tersiksa diri kita sendiri dengan bilang, oh kita nggak untung, rugi. Ini jujur ya, waktu banjir yang tahun 2013 kemarin, rugiku besar sekali, karena kan punya usaha harddisk ya, distributor harddisk, anjlok. Semua itu pabrik nggak mau nerima. Tapi aku berpikir apa? Oh, kalau aku berpikir satu titik itu aja, pusing palaku, berapa miliar yang aku harus buang. Karena pabrik aku klaim nggak mau deh. Asuransi aku klaim, iya pak, bayar 15% aja dari kerugian yang aku punya. Nah, target market tercapai, harga jual mengcover seluruh cost dan mendapat sisa. Oh ini bersyukur langsung itu, karena itu artinya kita punya produk, kita punya cost, terus dapat sisa nggak gitu. Jadi semua balik terus dapat sisa, untung. Itu disebut untung ya ini. Kalau yang lain itu untungan gitu. Nah ini definisi rugi. Rugi merupakan bahasa simpel namun unik. Cakupan yang disebut rugi sangat variatif seperti halnya untung. Namun di sini kita sedikit menarik benang merah. Jika dikatakan rugi maka tidak ada selisih bahkan minus dari seluruh biaya dan tidak ada target yang terpenuhi. Cuma 2 itu aja kalau rugi. Definisinya sesimpel itu. Oke, kita next. Nah, nih aku penutup ya kalau nggak salah. Musuh sejatimu itu dirimu sendiri sebenarnya. Musuh terbaikmu temanmu, percaya nggak kamu?
kawan terbaikmu adalah kalau dalam bisnis itu kompetitormu sendiri. Kenapa? Contoh ya, temanmu bilang, kamu nanya, aku ganteng nggak? Dia pasti bilang, iya bagus pakai baju ini. Tapi coba orang yang musuhin kamu, dia bilang apa? Ini orang dari sepatu aja belang sebelah, kan? Terus dari baju warnanya ini, dia pakai atasannya ini, bawahannya ini. Lebih kritis. Jadi dari situ sebenarnya kalian tuh harus bersyukur bahwa di dunia ini Tuhan menciptakan orang yang memusuhi kalian, gitu. Makanya di agama manapun ya, dibilang bahwa hidup itu harusnya sebenarnya bersyukur. Iya. Karena kalau di dalam bisnis kamu nyemplung benar-benar ketahuan. Ternyata musuhmu aja menguntungkan kamu. Kamu tahu lemahnya bisnis kamu di mana? Contoh ya, ini perusahaan operator ini lambangnya misalnya kupu-kupu. Tuh kupu-kupu, oke, kena petir kan gitu. Iya kan? Dia berarti kan ngomongin sinyal, ngatain kita. Dia jelas loh ngomongnya, kena petir, keok. Iya kan? Jadi artinya apa? Kita harus ngatain sinyal. Baik gak dia? Baik kan? Di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, gak ada dibahas itu. Dia bilangnya profit, atau bilang, oh ya bagus, udah hebat, tutup rapat. Selesai. Teman kamu bilang, ya hebat perusahaan yang kamu pegang, karena ini aja udah masuk TV. Tapi kompetitormu nggak pernah ngomong kamu hebat, dan selamanya nggak akan pernah ngomong kamu itu hebat. Dia selalu bilang kejelekan kamu. Dari situ kamu harus bersyukur, kejelekan kamu ditambal istilahnya. Praktisnya kayak ditegur halus, kamu ini loh, kok keluar kok nggak pakai celana. Selesai kan? Oh iya ya. Gitu. Oke, selesai. Itu penutupnya. Masalahnya aku nggak mau jelasin banyak karena udah dijelasin, ini ketukar waktu materi ini. Bingung aku jadinya. Oke, nah kalau mau kontak nanti aku kasih nomor HP ku, karena aku juga nggak hafal. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.